waktu yang ke-8 harinya itu seperti seperti di pasar malam itu, seperti di pasar, cuman jaraknya jauh-jauh mas, sekitar 1 meter 2 meteran gitu. Itu yang dagang sate cuman saya. Cuman bapak itu perawakannya tinggi, kurus, badannya biasa seperti manusia biasa, cuman dia berkacamata. Malam-malam berkacamata hitam, pakai topi kayak koboi itu. Itu dia mendekat ke saya, menawar sate saya itu ditawar, tapi dengan bahasa Jawa ya itu. Ya kurang lebih seperti ini. Le, kita dodol sate ini wis mateng, jaluk piro. Jadi dia nawar saya satu tusuk itu berapa. Saya ajukan 1 miliar. Bapak tersebut mengiyakan, iya. Saya beli 1 miliar satu tusuk. Itu ada berapa tusuk? Saya punya 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang duduk manis untuk menemani kalian yang menikmati cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri. Bagi kalian dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, semoga kalian ini selalu sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat dalam aktivitas apapun yang menyaksikan video di channel Kang Jin. Amin. Absen dong kalian dari manapun, pokoknya absen di komen. Dan alhamdulillah nih paling setia ini ya, ini dari Solo, semua luar biasa, masya Allah. Semoga anda ini selalu barokah dunia dan akhirat, berkah pokoknya. Makasih dia setia yang dari Solo. Oke, kali ini Kang Jin sudah ada narasumber nih, namanya Mas Jack, yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Dulu pernah masalah ekonomi jatuh sampai nganggur, dan beliau sampai nekat ingin melakukan ritual pesugihan, jual sate gagak di Alas Roban. Ini sangat luar biasa sekali, sudah terkenal banget di Alas Roban, dan bahkan Mas Jack ini satu tusuk ditawar dengan 1 miliar. Luar biasa ya. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari simak bersama. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Matikan lampu. Apa kabar Mas Jack? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Nih, makasih Mas Jack udah mau hadir di Kang Jin Misteri ya, dan alhamdulillah sudah dimanggakan untuk bersilaturahmi di rumah jenengan. Iya. Oke guys, ini gue berada di daerah Kabupaten Kendal ya, dari Pekalongan jauh-jauh. Alhamdulillah perjalanan dengan selamat, walaupun banyak liku-liku tadi lewati desa-desa. Pelosok-pelosok ya. Pelosok ya. Pelosok, ini desanya pelosok banget, enak gitu. Monggo Mas Jack cerita ini dari awal sampai akhir. Oke ya. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi cerita yang saya alami pribadi soal pesugihan ya. Pesugihan sate gagak itu, yang lokasinya ada di Kabupaten Batang di Alas Roban. Itu bermula dari dulu saya itu jatuh bangun lah. Saya bekerja di Malaysia udah hampir 1 tahun, itu saya tertipu ya, sampai saya tertangkap imigrasi sana Malaysia, sampai saya dideportasi, dipulangkan lagi ke Indonesia. Sampai Indonesia saya pun apa namanya ya mas ya, mencari pekerjaan itu sangat susah ya. Posisi saya punya anak, punya istri, belum punya rumah kan, itu seperti itu dulu ya.
saya cari-carilah itu rezeki-rezeki yang instan-instan ini. Saya baca-baca di Google, baca di semua media-media misteri itu tentang pesugihan lah, ibaratnya yang cepat bisa kaya lah gitu. Saya pengen punya modal, pengen punya rumah dengan cara yang instan gitu. Jadi pengalaman saya itu banyak mas ya. Pada akhirnya yang terbukti itu cuman di daerah itu Alas Roban itu mas. Jual sate gagak itu saya ke sana bertemu dengan salah satu juru kuncinya lah. Cuman juru kuncinya ketemu saya minta tolong supaya menolong saya untuk saya bisa melakukan ritual pesugihan jual sate gagak di tempat tersebut. Tapi ternyata juru kuncinya tidak mau membantu saya mas. Juru kuncinya hanya membantu saya informasi dalam artian saya disuruh sendiri melakukan ritual sendiri dengan tata cara, persyaratan apa-apa dia menjelaskan saya. Tapi tidak seperti orang-orang yang pernah ke situ diantar juru kuncinya, enggak. Mungkin karena apa ya, mungkin karena saya masih muda atau gimana, pokoknya juru kuncinya itu tidak mau lah ibaratnya untuk mengantar itu tidak mau. Tapi tempatnya, lokasinya, terus apa yang harus saya persiapkan itu dikasih tahu semua mas, persyaratannya ya. Seperti ada minyak duklonyo, terus jajan pasar, terus pakaian apa yang harus saya pakai, terus apa daging sate gagak belinya di mana, cara membakarnya seperti apa, cara menusuknya apa gitu. Jadi ya saya memenuhi syarat itu hampir 2 bulan sampai 3 bulan itu mas. Saya cari modal, cari uang buat membeli persyaratan tersebut, karena persyaratan tersebut tergolong mahal mas bagi saya dengan kondisi ekonomi yang saya seperti ini kan gitu loh. Waktu itu sate gagaknya itu harganya 2.500.000 dengan harga 2.500.000 itu dagingnya aja ya, persyaratan yang lain belum. Minyak duklonyo itu pun saya cari-cari dapat di daerah Solo, Kartosuro itu ada yang juga harganya pun lumayan ya, sekitar 1 mili itu 1.500.000 ya. Itu membutuhkan 3 mili gitu. Belum akomodasi yang lain-lain. Jadi selama 3 bulan itu saya menyicil lah. Oh saya bisa beli ini, baru dalam jangka kurang lebih 3 bulan baru saya bisa ubur rampe itu bisa saya terpenuhi. Setelah terpenuhi saya kembali menemui si juru kunci itu. Ya saya ngomong, Mbah, persyaratan saya udah lengkap, terus bagaimana? Ya saya diatur sampai itu saya tulis mas, sampai saya tulis di buku biar saya nggak lupa. Pada intinya saya harus mempersiapkan alat panggangan juga, dan dagingnya itu pun harus dipotong di lokasi itu. Ada caranya gitu ya? Ada caranya sendiri. Nah, saya sebenarnya sampai sempat menyerah mas, tapi gimana ya, saya sudah terlanjur menyiapkan ubur rampe itu habis juta-jutaan mas kan. Saya pokoknya saya harus berhasil ya, gitu. Saya nekat itu. Sehari 2 hari itu enggak 24 jam enggak ya. Saya setiap masuk ke lokasi itu setengah 12 saya udah mulai masuk, jam 12 persis itu saya harus mulai membakar. Itu membakarnya itu harus 8 tusuk Pak. Itu dipanggangin itu harus ada 8 gitu. Sampailah itu hari ke-8 itu suasananya berubah total. Tidak seperti hari pertama sampai ke-7 itu enggak. Kalau hari pertama sampai hari ke-7 itu enggak ada yang nemuin, juga di hutan itu enggak ada apa-apanya gitu. Jadi di hari ke-8 itu
mendadak saya masuk ke lokasi itu ramai kayak pasar. Cuman menurut keterangan juru kuncinya, kalau saya menghadapi situasi seperti itu tidak boleh takut, udah pokoknya fokus saja. Kamu nempatin di tempatmu yang mana, mulai bakar jam 12, ya saya lakukan. Jadi saya tidak bertegur sapa dengan sama pedagang-pedagang yang lain. Jadi momennya itu di lokasi itu sebelumnya hanya hutan-hutan pohon-pohon jati, Mas. Tapi waktu ke-8 hari itu mendadak saya masuk ke lokasi itu seperti pasar pada umumnya. Tapi posisi malam gitu. Nggak ada lampu tapi terang, kayak terang. Iya, tapi kayak terang bulan itu loh. Iya. Itu pun pedagang-pedagang itu tidak ada yang jual sate, cuman saya. Cuma Mas sendiri ya? Iya. Yang lain tuh kayak ada yang dagang buah, ada kerupuk, pokoknya kayak pasar biasa lah itu. Lihat Mas. Iya lihat. Kecuali pakaian enggak ada jual pakaian. Itu pun jaraknya 1-2 meter dari saya. Jejer-jejer banyak itu loh. Yeah. Dan itu tidak saling bertegur sapa. Itu. Setelah saya bakar itu jam 1:30 persis itu ada sosok bapak-bapak mendatangi saya. Bapak-bapak itu ya umurnya ya 50 tahunan lah, belum tua banget. Itu pakaiannya pun biasa seperti kita ini biasa. Sama, cuman beliau pakai topi kayak topi koboi yang bunder lagan, kulit itu. Dia mendatangi saya dengan bahasa Jawa lah, "Le, satemu piro?" Jadi, "Nak, itu satemu mau jual berapa, kamu jual berapa?" Ya saya ngomong terus terang, satu tusuknya saya mintanya 1 miliar. Beliau pun mengiyakan, iya. Tapi dia sebelum membayar itu menyerahkan semacam kertas, tapi kertas kuno gitu Mas, putih, tapi bukan HVS, bukan apa ya, pokoknya kertas kuno lah. Itu disodorkan saya, ada tulisannya ya intinya dia tidak nawar, oke, gitu. Satu tusuknya 1 M, ya. Tapi anak saya mau dibawa itu dalam artian apa saya belum tahu kan gitu. Saya tidak mengiyakan, dan beliau pun berkata sama saya, "Kamu pulang besok sini lagi, saya bawakan uangnya di jam yang sama ya." Gitu. Terus saya pulang, saya ngomong jujur sama istri saya. Kan dari awal saya nggak jujur kalau mau saya mau seperti ini saya nggak jujur Mas. Jadi kertas tersebut saya bawa pulang. Saya sampai rumah, saya ngomong sama istri saya. Tapi posisi saya pulang itu anak saya rewel nangis, kayak step, kayak kejang gitu. Terus setelah saya pulang, saya gendong, berhenti. Anak saya tidak menangis, berhenti. Terus saya tidur pulas, saya baru ngomong sama istri tentang ini. Saya habis ritual seperti ini ada keterangan seperti ini dagangan saya satenya mau dibeli 1 M 1 tusuk, ini ada 8 tusuk. Kalau iya besok saya ke sana dibayar cash tunai gitu. Istri saya tidak setuju, marah, karena tulisan tersebut itu isyaratnya anak saya yang mau dibawa itu dijadikan tinggal seperti itu. Saya terus kan nggak jadi sana lagi ya, istri saya marah, tidak setuju. Tapi malam-malamnya terus seminggu atau 2 minggu saya terlalu dimimpiin bapak-bapak ini, selalu datang hadir di mimpi saya, menanyakan gimana satenya, jadi dijual nggak, seperti itu terus. Hampir 2 mingguan mimpi saya seperti itu terus. Tapi saya bersikeras, saya tidak mau. Setelah itu saya menemui juru kunjungnya untuk memastikan kertas itu saya bawa.
Iya. ke tempat juru kuncinya itu. Ya. Sore-sore itu sebelum maghrib lah itu saya udah sampai ke sana. Saya ngomong, iya memang ternyata ya. Kalau kamu memang datang terus menjual itu, berarti anak kamu jadikan tumbal. Seperti itu. Jadi ya saya ya nggak mau lah meneruskan, karena tujuan saya itu biar punya uang banyak itu buat modal ya, buat membahagiakan anak istri saya. Jadi kalau ada yang bilang orang-orang ada pesugihan yang tidak pakai tumbal itu bohong. Itu saya mengalami sendiri. Iya memang pasti ada tumbalnya. Itu berarti masa jualan sate gagak ini berarti di area Lesurban yang sebelah mana, Mas? Kalau sekarang ya itu jalur yang tengah, Mas. Jalur lama. Jalur lama ya? Jalur lama yang biasanya ada orang Pak Oganya itu yang minta-minta uang koin itu. Iya. Yang ada kalau siang sore ada monyet-monyetnya yang keluar. Iya, belokan itu. Iya. Di situ Di kan. situ. Itu kan nanti kalau dari Kendal ke mana, ke barat itu kanan jalan. Kanan jalan ya. Kanan jalan itu kan ada kayak bekas warung gitu. Bekas kayak gubuk itu. Itu kan sebelahnya ada jalan setapak itu. Oh, masuk situ. Iya, masuk itu. Berarti masuk kalasnya ya, hutan lah. Iya. Paling ya sekitar 50 meteran. Itu kan ada makamnya. Ada makam? Iya. Makam siapa itu, Mas? Oh, enggak tahu, Mas. Itu cuman batu itu. Kayak batu. Berarti di situ bisa dilewati masuk ya? Bisa, Mas. Berarti turun itu ya? Iya. Lokasinya turun jalan setapak ya? Iya, jalan setapak ya. Berarti Mas ngelakuin ini sudah berapa hari ya? Tadi ya? 8 hari ya. 8 hari, 8 malam 8 itu. hari ya? Baru saya merasakan dan ditemui itu. Sendiri? Sendiri. Ini satu tusuknya tadi berapa yang waktu awal beli itu 2,5 ya? Enggak, itu kan saya beli dari orang Jawa Timur itu 1 ekor. 1 ekornya 2,5 juta, tapi posisinya udah mati. Udah di kulitnya, bulunya udah nggak ada. Berapa tusuk tadi? 8 ya? 8. Memang dari juru kuncinya ngomongnya seperti itu. Lihat kayak pasar? Iya, pasar. Padahal malam ya. Itu. Tapi situasi awal sebelum masa masuk ke situ lihat pasar ini ada suasana apa aja di situ? Dari hari ke-1 sampai hari ke-7 itu enggak ada apa-apa, Mas. Enggak ada apa-apa. Saya sampai subuh itu enggak ada apa-apa. Tapi tetap jualan sate-sate gitu. Ya, saya enggak menawarkan karena enggak ada orang. Kan juru kunci bilang, kalau nanti ada yang menawar, baru saya ngomong. Ibaratnya kalau ada yang mendekat ke saya mau beli, baru saya ngomong. Kalau nggak ada ya saya fokus itu aja. 8 tusuk. Jadi hari yang ke-8 itu, Mas. Jadi 1 ekor itu berarti berapa itu? Jadi 8 tusuk itu dikalikan 8. Kan harus fresh terus, Mas. Iya. Kan harus fresh. Jadi setiap saya ritual itu kan 8 tusuk harus saya bakar. Jadi kalau belum ada pembeli, besok malamnya ke sana saya harus fresh lagi gitu. Jadi saya bagi itu, Mas. Berarti syaratnya ada apa aja, Mas tadi, Mas? Selain sama sate gagak. Itu yang utamanya itu gagaknya, gagak hitam ya, itu 1. Kedua itu minyak. Minyaknya minyak aneh, Mas. Minyak duklonyo, Mas. Itu. Saya baru dengar minyak itu ya baru itu. Ya, duklonyo. Jajan pasar. Ya, jajan pasar itu 7 item. Gitu. Dan kita kalau beli jajan pasar itu kita tidak boleh nawar, Mas. Jadi, Bu, ini berapa? Oh, sekian, harus kita bayar. Nggak boleh ditawar. Lengkap ya? Iya. Pokoknya 7 item lah, jajan pasar itu. Terus ada dupa. Dupanya minyaknya dupa yang bucu itu, yang bentuk kerucut itu. Kerucut ya? Saya beli di daerah Kendal ada. Cuman kalau yang minyaknya itu saya dapat di Solo. Saya melengkapi persyaratan itu dalam jangka 3 bulan.
kurang lebih 3 bulan baru bisa terbeli semua. Berarti ditawar dia mau tuh sampai 1 M gitu ya? Dia enggak nawar, Mas. Saya yang mengajukan. Iya, nawar masa kan? Iya, saya ngomong 1 tusuk 1 miliar. Karena apa? Karena dari keterangan juru kunjungnya itu bebas kita mau mengajukan berapa. Ya saya asal jawab aja gitu. 1 tusuk 1 miliar. Dan pembeli itu bapak-bapak tersebut mengiyakan. Tapi dampaknya anak itu. Iya. Tak anak itu. Iya, minta anak. Tapi masa nggak mau gitu? Enggak. Kalau iya besoknya saya ke sana 8 miliar masuk saya. Iya. Dia sosoknya pakaian biasa, pakai topi koboi ya? Iya, pakainya biasa. Nggak dia sosok-sosok seperti Gendoro, pocong, atau kuntilanak itu? Enggak. Nggak ditemui kayak gitu? Udah. Itu karena apa ya? Karena saya saking nekatnya, karena saya udah buntu. Waktu itu saya tidak bekerja, dan saya harus menafkahi anak istri. Rumah pun saya waktu itu belum punya. Saya masih numpang di mertua, kan gitu. Waktu itu saya masih numpang, penghasilan nggak ada, motor pun saya tidak punya waktu itu. Tidak punya. Jadi saya mengumpulkan untuk membeli burampe itu, saya sampai minta-minta temen. Setelah itu Mas, di bulan berikutnya saya masih belum menyerah ya. Di samping saya cari kerja susah, saya kerja serabutan, ya kulit bangunan atau apa juga tidak mencukupi, sulit. Karena saya tinggal di daerah Kabupaten Kendal dengan UMR yang sangat kecil kan, saya masih cari-cari yang seperti itu Mas. Terus saya dapat info itu di daerah Klaten, katanya ada pesugihan tuyul. Katanya pesugihan tuyul itu tidak pakai tumbal ya, anak ataupun anggota keluarga katanya. Saya sampai ke sana Mas, sampai ke Klaten itu. Jujur saya sebutkan daerahnya di Desa Bayat, di Kabupaten Klaten. Saya ke sana, saya ketemu ya paranormalnya, tapi saya tidak mampu karena itu bertarif Mas. Minimal itu harus menyediakan di awal itu 10 juta. 10 juta itu pun saya harus punya kamar pribadi ya, pas dengan fasilitas bantal guling atau yang lengkap ini. Jadi saya menyerah, saya tidak mampu. Terus saya mencari lagi di daerah Jogja Mas ya, itu katanya ada sumur gelang namanya. Jadi kalau kita ritual di sana itu ada sumur, kalau kita menimba itu nanti dapatnya harta, entah itu uang atau emas. Tapi juru kuncinya ngomong itu ada tumbalnya, dan tumbalnya itu kita tidak bisa memilih. Terus kita harus menumbalkan anak yang nomor berapa atau siapa, itu enggak boleh. Yang apa, yang tumbalnya yang milih sana, goibnya sana. Itu ritualnya di tempat tersebut. Ubur rampenya sederhana, terjangkau lah ibaratnya, nggak sampai 1 juta. Tapi kan saya nggak mau karena itu tumbal. Biasanya tumbalnya orang yang kita sayangi. Nah yang saya sayangi waktu itu kan ya orang tua, istri dan anak. Yang saya tidak mau menumbalkan mereka. Terus berkontinu Mas, saya berkelanjutan terus mencari terus pada akhirnya saya bertemu dengan seseorang itu di daerah Magelang itu Mas. Itu paranormal, orangnya udah tua, mau menolong saya, tidak pakai mahar, dan sesajinya pun cuman dupa biasa itu di daerah pantai selatan ini. Jadi saya sama paranormal itu datang ke tempat tersebut di pinggir pantai. Terus paranormal tersebut itu
berdoa, baca apa saya nggak tahu. Terus saya suruh duduk di situ. Paranormalnya itu ngomong, kamu duduk di sini aja, nanti kalau ada orang yang menemui kamu ngomong aja terus terang, mau minta rezeki atau apa terserah. Terus paranormal tersebut meninggalkan saya di situ. Sampai beberapa malam, setiap malam gitu tidak ada yang menemui, nggak ada satupun apa yang meninggal. Nah itu terus paranormal tersebut ngomong, memang saya tidak bisa untuk jaga pesugihan, entah itu katanya peton saya yang Selasa Legi, Selasa Manis itu nggak bisa pesugihan apa. Nah itu sampai sekarang ya nggak ada, Mas. Saya tidak satupun berhasil untuk keinginan pesugihan itu sampai sekarang tidak berhasil. Tidak berhasil, dan tapi alhamdulillahnya kehidupan saya sekarang malah menjadi lebih baik. Saya udah punya rumah sendiri, saya bekerja gitu. Jadi buat teman-teman ya, kalau mau ingin melakukan pesugihan ya itu tidak mudah, dan itu pasti ada tumbalnya. Itu makanya kalau orang berkata, oh ada pesugihan atau itu JM itu jual musuh katanya, atau melon jual kandungan, itu bisa saya pastikan itu cuma tipu-tipu daya. Kalau yang asli pesugihan ada, cuman memang harus pakai tumbal, dan tumbalnya itu pun goibnya sana yang meminta, yang milih gitu ibaratnya. Bukan kita mengajukan, oh saya punya tumbal ini, musuh ini saya tumbalkan, saya minta uang sekian, itu enggak. Ya. Saya udah hampir ya 5 tahun 6 tahun mencari seperti itu, tidak ada yang seperti itu. Pengalaman saya itu yang nyata, yang ibaratnya goibnya itu bertemu langsung dengan saya, itu yang di Alas Roban itu. Dan goibnya pun bertemu saya tidak berwujud seperti yang digambarkan orang-orang, nanti orangnya seperti ini, keluar ada darahnya atau pocong atau menyerangkan, itu tidak, murni seperti orang biasa. Tapi dengan bahasa Jawa yang halus, bahasa Jawa Romo Inggil lah gitu. Itu pengalaman saya seperti itu. Kalau yang tuyul itu saya belum membuktikan, tapi saya udah ke sana. Tapi saya tidak ada modalnya, karena harus ada awalan itu 10 juta. Itu kita beli, Mas, modal. Kita beli tuyulnya gitu. Itu pun paranormalnya itu, bukunya itu ngomong paling murah 10 juta. Itu pun tidak langsung tuyulnya kita bawa pulang, enggak. Jadi ada tahapan-tahapan yang kemungkinan besar 1 bulan aja belum kemungkinan bisa buat bekerja. Gitu. Dan satu lagi, pesugihan tuyul itu tidak yang dikatakan di dalam TV-TV itu ya, cerita-cerita terus itu nyusu istri atau apa, itu enggak. Ya, itu makannya ati ampela ayam yang fresh dalam artian kalau si tuyulnya mau minta makan, ibaratnya minta makan, kita harus beli ayam yang sehat hidup, kita potong, ati ampelanya langsung kasihkan. Jadi daging yang lainnya harus kita buang, seperti itu. Jadi kalau ada yang ngomong, apalagi saya lihat di TV-TV itu katanya nyusu istri saya gitu, istri enggak nyusu, itu cuman dongeng. Yang asli ya itu ati ampela segar ayam pejantan. Jantan ayam enggak sembarangan pejantan, yang putih loh, yang bulunya putih. Itu Jawa. Makanya buat teman-teman yang masih mencari pesugihan seperti itu tidak mudah. Saya yang udah beberapa kali mencoba yang namanya pesugihan itu, hanya satu yang ditemui itu, yaitu di Alas Roban itu.
jual sate gagak itu. Kalau yang lain-lain saya belum membuktikan sendiri, belum ada. Tapi nggak sampai diteror ya Mas? Oh, terornya hanya lewat mimpi itu, Mas. Lewat mimpi? Iya. Mimpinya seperti apa Mas? Ya mimpinya bapak-bapak itu mendatangi saya, menanyakan saya dengan baju yang sama, dengan look yang sama, dengan logat yang sama, seperti pas malam ke-8 saya ritual di Alas Roban itu. Wajahnya kayak apa sih Mas? Kalau wajahnya malah mirip kayak bule malahan, Mas. Enggak kalah. Ya hidungnya mancung, tapi dia rapi. Iya. Rapi. Pakai sepatu boot gitu. Kayak cowboy. Itu pas waktu mau minta anak Mas ini, dulu anaknya masih umur berapa Mas? Waktu itu anak saya masih balita, Mas. 2 tahunan lah, Mas. Iya. Iya. Diminta gitu. Iya. Tapi seumpama Masnya mau berarti berhasil ya? Ya kan setelah 2 minggu lah ibaratnya saya diteror tiap malam, terornya lewat mimpi itu. Terornya juga enggak nakut-nakutin, Mas. Dia hanya bertanya terus. Dan itu semalam itu bisa 2 kali sampai 3 kali mimpi. Sekali mimpi terus setelah itu saya bangun kaget. Terus saya lanjutkan tidur lagi seperti itu lagi. Sama ya? Sama seperti itu. Setelah hampir 2 mingguan lah, kertas tersebut saya tujukan ke itu juru kuncinya. Saya temui itu juru kuncinya di dekat Alas Roban. Tapi sebelum lihat pasar ini berarti awalnya memang benar-benar hutan gitu. Hutan real. Gelap ya? Gelap. Tapi secara tiba-tiba Mas melihat seperti pasar. Iya. Jelas itu Mas? Jelas. Ada berapa orang kira-kira? Banyak, Mas. Rame ya? Rame. Cuman tidak ada kebisingan karena satu sama lain itu tidak ada yang berbicara, Mas. Cuma diem gitu? Diem. Cuman rame. Berarti kisaran orang-orang yang umuran berapa itu Mas di situ? Oh, campur? Itu campur, Mas. Relatif ya dewasa lah. Pasar gaib mungkin ya? Ya mungkin, Mas. Dan itu seragam, Mas. Semuanya pakainya sama. Kalau perempuan itu pakai jari, pakai kebaya gitu loh. Nah itu. Kalau yang laki-laki kayak ada udeng gitu loh. Yang kayak belangkon tapi nggak belangkon. Kalau belangkon kan bulat. Itu yang biasa itu ikat gitu. Iya. Nah itu. Tapi nggak ada makhluk-makhluk lain Mas? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Itu kalau saya nggak kepepet karena juru kunci bilang kan, kalau ditemui terus kamu dalam kondisi ada pasarnya, itu kamu jangan lari, jangan takut. Kalau kamu takut nggak berhasil. Iya. Lah saya ingat kata-kata itu, makanya saya tetap teguh, saya beranikan diri bertahan. Iya. Nah, itu. Baru ke jam yang 1:30-nya itu, Mas, baru ada bapak-bapak itu yang datang ke tempat saya. Padahal Alas Roban kan terkenal makhluk-makhluk yang sangat mengerikan gitu. Ya. Masa nggak ada? Nggak. Sama sekali? Nggak ada. Kalau suara-suara ada. Suara-suara itu apa Mas? Kalau suara-suara ya suara kayak orang ngomong terus berdem enggak gitu. Itu banyak. Besar. Tapi tidak ada yang menampakkan apa-apa. Kalau kayak dilempar kayu atau batu. Berarti biasanya kan orang ritual sate ini kan nggak pakai baju ya. Tapi masa masih pakai baju? Pakai, Mas. Pakai, cuman ditentukan. Pakai hitam-hitam. Semua hitam-hitam, Mas. Dari sampai celana, maaf ya, celana dalam hitam. Sampai sandal atau sepatu yang kamu hitam. Nggak ada. Kuncinya berarti orang situ Alas Roban? Iya. Itu rumahnya Plelen. Di daerah Plelen. Saya tahu rumahnya, cuman kan di video saya skip lah itu. Saya sampai sekarang beliau masih hidup. Masih hidup. Ya saya pernah lah ketemu dalam waktu dekat ini, saya pernah ketemu, ngobrol. Saya kan itu kan waktu itu kan tidak punya pekerjaan ya. Saya kelontang-kelantung di jalan-jalan, kalau malam kan saya nggak punya motor, kalau kemalaman saya nggak ada angkot untuk pulang ke rumah, saya tidur di masjid-masjid itu. Saya ketemu orang-orang musafir itu. Nah, itu yang terus saya bercerita kayak gini, ada yang menunjukkan ke sana.
oh ini namanya mbah ini yang juru kuncinya. Setelah itu deal ada yang mau itu, terus saya pulang, saya ngomong sama istri saya. Ngomong apa adanya. Iya, ngomong sama adanya, dan kertas dari bapak itu saya tunjukkan istri. Ya istri nggak mau lah. Tapi memang itu di mas apa namanya, saya dikasih jeda waktu, nggak langsung tuh. Saya dikasih jeda waktu dalam artian dia ngajukan kertas tersebut, saya disuruh mikir kalau iya besok malam kesini dengan jam itu juga. Gitu. Jadi nggak langsung terus dia bayar gitu, enggak. Jadi harus ada persetujuan dari saya juga. Saya dikasih waktu besoknya. Iya. Berarti rencana itu uangnya mau buat apa, Mas? Rencana? Ya, waktu itu ya rencana ya satu, Mas, bikin rumah. Rumah ya? Bikin rumah, karena waktu itu kan saya nggak punya rumah. Iya. Ya, saya nggak punya rumah, saya punya anak, saya masih ikut mertua, itu satu kamar. Tapi memang nggak harus makan tumbal, Mas ya? Anak ya? Anak itu. Dan saya kedua minggunya setelah itu kan saya konfirmasi juga sama bahaya itu, juru kuncinya itu, iya memang. Iya. Kalau setuju ya anakmu diambil buatan balik. Iya. Dan anaknya pun yang dipilih ya yang saya sayang, ya yang saya sayang apa? Ya cuma anak saya cuma satu. Kan gitu, Mas. Gitu. Tapi alhamdulillahnya ya sampai sekarang anak saya ya sehat. Ya nggak ada kendala apa-apa. Berarti itu pengalaman pertama kali jual sate gagak? Iya. Baru pertama, tapi sebelumnya belum pernah ya? Belum. Ritual seperti itu belum, karena belum dapat info gitu. Iya. Saya kan tinggal di Kabupaten Kendal, dan lokasi sate gagaknya itu kan dekat lah ibaratnya. Saya Kendal itu Kabupaten Batang kan dekat. Dan terjangkau, Mas. Berarti ini cukup ya, Mas ya? Oke guys, inilah cerita dari Mas Jeki ya. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah kita semua. Jadi semua ini memang ada dampaknya dan efek sampingnya. Walaupun kita jualan sate gagak, biasanya kan tanpa tumbal, Mas. Tapi memang ini Mas kan dia minta anak gitu ya. Bisa buat gantinya uang 8 miliar ini ya. Iya, kalau saya besoknya malam ke sana, ya iya. Dan saya ngomong itu satu saya minta 1 miliar. Tapi awalnya Kuncan ngomong nggak soal tumbal gitu? Enggak. Enggak ngomong. Dia nggak ngomong masalah tumbalnya, dan dia tidak mau mengantar saya. Kalau biasanya kan kata orang-orang kan juru kuncinya mengantar. Memang awalnya masa benar-benar ekonomi sulit gitu ya. Iya, karena gitu ya. Itu kan dapat info dari dari orang-orang, Mas. Katanya orang tersebut itu ada yang terbukti, Mas, tapi orangnya orang luar Jawa. Iya. Banyak. Oke, Mas, kita sudah panjang lebar cerita ini. Apa yang pelajaran kita petik, Mas? Pengalaman jual sate gagak di Alas Ruben gitu ya. Ya, pelajarannya ya saya ngomongnya semua rezeki-rezeki yang instan seperti itu tidak mudah. Ya. Pasti ada tumbal nyawa. Entah itu diri kita pribadi, entah orang yang kita sayangi, pokoknya intinya itu semua pakai tumbal. Nggak ada yang namanya yang nggak pakai tumbal, atau kayak JM jual musuh, nikah jin, itu nonsense semua. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Baik. Makanya sampai detik ini pun ya saya masih penasaran, cuman kalau yang tidak pakai tumbal itu tidak ada, tidak pernah terbukti. Udah, Mas ya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kancing Misteri yang akan mengundang narasumbernya punya pengalaman cerita mistis yang diambil kisah nyata. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kalian ini untuk mencoba menyimpang dengan coba pesugihan, semuanya ini tidak baik, pasti ada efek sampingnya, pasti tumbal. Dan sampai sini saya pamit, Kancing Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.